Ratusan siswa sekolah MAN 2 menggelar aksi damai di halaman sekolah di Rawalumbu, Bekasi. Aksi ini dilakukan di sela upacara pagi. Para siswa membentang spanduk berisi tuntutan terkait pengelolaan anggaran sekolah. Aksi ini sebagai bentuk protes kepada sekolah agar transparan, mengelola anggaran dan memperbaiki fasilitas. Aksi ini muncul dari keresahan ratusan pelajar yang mempertanyakan transparansi dana sekolah, terutama terkait dengan kegiatan 15 ekstrakurikuler. Menurut siswa, dengan uang SPP sebesar Rp250.000 setiap bulan, tidak sebanding dengan fasilitas yang diberikan sekolah dan dianggap kurang layak. Padahal, saat pertama kali menjabat pada tahun 2023, Kepala Sekolah berjanji akan membangun fasilitas sekolah yang layak. Mungkin garis besarnya adalah transparansi dana dan kegiatan, serta kemana hak kami, garis besar seperti. Selain itu adalah bukti fasilitas. Yang pertama itu ada bukti fasilitas ketidaklayakan fasilitas sekolah. Dari kelas 10 sampai kelas 12, setiap fasilitasnya kita foto, kita print out. Yang bocor-bocor, yang bolong-bolong, kita perbaiki baru setengahnya. Nah, setengah kesini lagi belum terperbaiki. Ya mungkin itu yang dituntut anak-anak sebagai inspirasi, karena saya nganggapnya bukan demo ya Pak ya. Itu inspirasi dari anak-anak untuk segera memperbaiki yang bocor-bocor, karena itu tuntutannya beberapa. Pihak sekolah pun berjanji akan memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak, meski tidak semuanya. Sedangkan untuk alokasi dana kegiatan ekstrakurikuler, pihak sekolah sudah membayarkan hingga bulan November 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjual ikan tega melakukan tindak asusila pada 3 anak di bawah umur di Jakarta. Sementara dari Blitar, Jawa Timur, 3 anggota perguruan silat menjadi tersangka kasus pengeroyokan. Seorang pelaku tindak asusila diamankan polisi dari kawasan Pelabuhan Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku yang berusia 35 tahun dan berprofesi sebagai penjual ikan digelandang ke Mapolres Pelabuhan. Sebelumnya pelaku telah melakukan tindak asusila pada 3 anak di bawah umur yang merupakan anak tetangganya. Pelaku menjanjikan uang Rp5.000 sampai Rp30.000 kepada korban untuk menuruti kemauannya. Polisi juga mengamankan barang bukti dan hasil pemeriksaan sementara aksi asusila ini sudah terjadi sejak tahun 2021. Sementara kasus terbongkar setelah salah satu korban mengalami sakit di bagian kemaluannya. Tersangka berpura-pura menyampaikan kepada korban untuk membeli rokok. Akan tetapi kemudian tersangka melakukan pencabulan terhadap. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kepala Desa Kohot Arsin beserta 3 anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang, Banten. Sementara di Jakarta, sidang kasus penembakan bos rental mobil mempertemukan ketiga pelaku dengan 2 anak korban. Kasus proyek pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten masuk babak baru. Barreskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dugaan pemalsuan surat izin lahan pagar laut. Selain Arsin, polisi juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot, Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Penetapan tersangka dilakukan usai polisi melakukan gelar perkara dan penggeledahan rumah Kades Kohot serta kantor Desa Kohot. Penyidik juga menyita barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin. Seperti kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE
selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Arsin, kepala desa Kohot, diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di laut pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Videonya yang tengah mengatur para pekerja yang memasang pagar laut viral, namun video sempat dibantah Arsin. Kedatangannya kala itu adalah untuk melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Dua anak bos rental mobil, Agam Muhammad Narsudin dan Rizky Agam Syahputra, hadir dalam sidang sebagai saksi kasus penembakan yang menewaskan ayahnya, Ilyas Abdurrahman, di res area Jalan Tol Jakarta Merak. Persidangan ini adalah momen pertama kali saksi bertemu dengan 3 terdakwa, yakni Klasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Dalam persidangan, terdakwa menyampaikan permohonan maaf namun ditolak oleh anak Ilyas. Ini ada permintaan dari penasihat hukum maupun terdakwa bahwa para terdakwa mau menyampaikan permintaan maaf, ya. Saya jelaskan permintaan maaf ini bukan berarti menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, ya. Sekarang saya tanya apakah saksi 1 dan saksi 2 berkenan atas permintaan maaf dari terdakwa. Setelah perkara ini selesai, baru boleh minta maaf Yang Mulia. Begitu ya? Tunggu. Karena korbannya bukan kami aja Yang Mulia. Oke. Banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya menjadi korbannya. Persidangan kali ini juga menghadirkan 15 saksi yang merupakan rombongan korban Ilyas, pegawai rental, serta orang-orang yang menyaksikan peristiwa penembakan di lokasi kejadian. Sebelumnya 3 anggota TNI AL melakukan pembunuhan berencana dengan penadahan mobil gelap. Peristiwa ini terjadi di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Selain itu, polisi juga menjerat 2 pelaku sipil yakni AS dan I. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Miris, pelaku pencuri kotak amal masjid menggunakan mobil mewah saat beraksi di Pamekasan, Jawa Timur. Sementara dari Magelang, Jawa Tengah, 5 pelaku pencuri modus ban kempes terekam CCTV hingga viral. Aksi pencurian kotak amal di Masjid Nurul Huda di Desa Terasak, Pamekasan, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku menyembunyikan kotak amal di balik sarung, kemudian kabur mengendarai mobil. Usai beraksi, pelaku membelanjakan uang hasil curiannya di salah satu minimarket tak jauh dari masjid. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya. Polisi juga menyita uang tunai Rp800.000 dan 2 kotak amal. Tepatnya pukul 00.30 di Desa Terasak, Kecamatan Narangan, Masjid Nurul Huda. Terekam CCTV ini terulah dari pelaku ini terekam, dan hasil rekaman CCTV ini Intreskrim melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku beraksi bersama seorang rekannya yang kini buron. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku meringkuk di ruang tahanan Mapolres Pamekasan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Komplotan pencuri modus ban kempes terekam CCTV saat beraksi di Desa Bumirejo, Mungkit, Magelang. 5 orang dengan masing-masing peranan melakukan aksi pencurian tas di sebuah mobil. Para pelaku diketahui tidak hanya melakukan aksinya di Magelang, melainkan di beberapa lokasi seperti Cirebon, Sumedang, hingga Surakarta. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus ke-5 pelaku dari hotel di kawasan Yogyakarta. Tampak dalam video penangkapan, mereka pasrah saat digerebek oleh petugas. Dari ke-5 pelaku akan diproses di Magelang, sedangkan 3 lainnya diproses di Polres Surakarta. Sedangkan tersangka S dan BI di Polresta Magelang. Cara mengalihkan korban juga sangat terlatih lah, maksudnya menjadi sebuah kebiasaan dan dibagi peran. Jadi kami jelaskan perannya 5 orang ini
ada yang mengingatkan memberikan perhatian kepada korban. Selain tersangka, polisi juga mengamankan 2 sepeda motor, helm, baju, jaket, hingga uang hasil kejahatan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Hampir 1 bulan, ribuan ulat bulu menyerang SDN 4 Pingkuk, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ulat bulu merayap di pohon hingga dinding ruang kelas. Akibatnya sejumlah siswa alami gatal-gatal hingga mengganggu konsentrasi belajar. Para guru pun membantu pengobatan dengan mengoleskan minyak hangat atau bedak anti gatal. Sementara upaya pembasmian ulat tidak bisa maksimal lantaran hanya menggunakan alat seadanya. Bagian tangan, badan, sama leher. Itu gimana? Gatal atau gimana? Gatal. Terus begitu kena itu terus sama adik dikasih apa? Bedak. Masih gatal apa sudah hilang gatalnya? Gatal sedikit. Pihak sekolah berharap ada penanganan dari instansi terkait agar para siswa bisa belajar kembali dengan nyaman. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 siswa SD keracunan usai santap makanan bergizi gratis di 4 Lawang, Sumatera Selatan. Sementara di Magetan, Jawa Tengah, ulat bulu meneror siswa hingga alami gatal-gatal. Delapan siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan dilarikan ke puskesmas. Mereka sakit perut hingga muntah-muntah usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Dari keterangan salah seorang guru, ditemukan beberapa lauk dengan belatung dalam menu makanan siswa. Para guru langsung membatalkan kegiatan makan, namun sejumlah siswa telah menyantap makanan tersebut. Setelah pemeriksaan, anggota Polres 4 Lawang menutup sementara operasional dapur pihak ketiga selaku penyedia makanan bergizi gratis tersebut. Teknis seperti apa, karena masih kita dalami, dan ini masih dalam tahap penyelidikan. Ya, kemudian tempat ini sementara kita stop atau kita hentikan aktivitas. Tadi peninjauan puskesmas ada berapa korban dari siswa? Tadi yang kami cek, korban ada 8 anak-anak. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Sementara polisi belum menyimpulkan penyebab keracunan hingga sampel makanan selesai diperiksa. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemuda yang menyamar menjadi polisi gadungan diamankan warga karena membakar rumah gadang di 50 kota Sumatera Barat. Hasil interogasi, pelaku sudah membakar 3 rumah karena terobsesi dianggap pahlawan. Api melalap cepat rumah gadang atau rumah adat Minangkabau di Jorong Parit, Nagari Koto Tangah Batu Hampa, Kabupaten 50 Kota. Ternyata kebakaran ini sengaja dibakar pemuda yang menyamar sebagai polisi gadungan berpangkat AKP. Dari lokasi kejadian, warga mengamankan pelaku RGS. Terlebih lagi, ia mengenakan seragam polisi berpangkat AKP yang tidak sesuai dengan usianya. Cuman yang anehnya Bang, pas api kecil kan baru diteriakin sama orang kebakaran, udah ada polisi di situ. Jadi itu yang membuat curiga itu. Saat diinterogasi, pelaku mengaku sudah membakar 3 rumah di 50 kota dan Payakumbuh sejak Januari lalu. Petugas menyita tas pelaku yang berisi sejumlah barang termasuk laptop. Saat ini polisi tengah memeriksa kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Padang. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Seminggu buron 2 pria ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat dibekuk, salah satu pelaku bersembunyi di rumah keluarganya. Polisi meringkus 2 pelaku curanmor di tempat persembunyian mereka di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ditangkap, salah satu di antara pelaku sedang asyik berkumpul bersama keluarganya di kawasan Barabaraya. Sontak penangkapan ini mengagetkan seisi rumah. Sebelumnya, kedua pelaku beraksi di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Mereka mencuri sepeda motor warga yang terparkir di teras rumah. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor curian.
saat beraksi itu bersama masuk di garasi mobil dan mengambil dan merusak kunci motor, baru dia bawa pergi. Tercatat ada berapa banyak LP-nya ini, Kombes? LP-nya sementara satu ya. Pelaku telah dibawa ke Polres Jeneponto untuk diperiksa. Mereka dijerat pasal pencurian dan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Akibat tercampur air hujan, sejumlah kendaraan mogok usai isi BBM di SPBU Kadubanen, Pandeglang, Banten. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, sejumlah pemotor terjatuh karena jalan licin akibat tumpahan minyak. Motor marogok ya, nu diisi di pom bensin Kadubanen. Sejumlah pemotor mengalami mogok usai mengisi bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di SPBU Kadubanen, Pandeglang. Bahkan sejumlah kendaraan roda 4 juga mengalami hal serupa. Pihak SPBU membenarkan kejadian ini dan saat ini sedang melakukan perbaikan termasuk mengganti mesin dan dispenser bahan bakar. Diduga kejadian ini akibat adanya air hujan yang masuk ke dalam saluran pipa bahan bakar hingga menyebabkan sejumlah kendaraan mogok. Yang di Dombak ini kan kita udah amanin nih. Ternyata tanpa sepengetahuan dia rembes dari depan masuknya rembesannya itu. Nah itulah yang menyebabkan air masuk ke tank ke Dombak. Tapi alhamdulillah jam operasional kita baru buka kurang lebihnya 20 menit untuk pelayanan waktu itu. Karena ke jam 8 itu kita mau tutup total untuk pergantian mesin. Saat ini, pihak SPBU mengaku telah mengganti rugi dan memperbaiki kendaraan yang mengalami mogok usai mengisi BBM di SPBU-nya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.